Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan hijau, alga, dan beberapa bakteri untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa organik, terutama glukosa. Fungsi fotosintesis yaitu adalah menyediakan energi bagi tumbuhan untuk pertumbuhan reproduksi dan metabolisme. Kedua, menghasilkan oksigen sebagai produk samping yang penting untuk kehidupan aerob. Tiga, menurunkan kadar CO2 di atmosfer, menjaga keseimbangan ekosistem. 4. Sumber energi utama bagi hampir semua makhluk hidup, karena energi makanan pada rantai makanan berasal dari hasil fotosintesis. Persamaan umum fotosintesis yaitu adalah 6CO2 plus 6H2O ditambah energi cahaya menjadi C6H12O6 plus 6O2. Dua tahap fotosintesis yaitu adalah: pertama, reaksi terang membutuhkan cahaya, menghasilkan ATP, NADPH, dan O2. 2. Reaksi gelap atau siklus Calvin. Tidak membutuhkan cahaya langsung, tetapi memerlukan ATP dan NADPH untuk menghasilkan glukosa. 2. Organel kloroplas dan hubungannya dengan reaksi terang dan gelap. Kloroplas adalah organel utama tempat fotosintesis berlangsung. Struktur kloroplas: 1. Membran luar. 2. Membran dalam. 3. Ruang antar membran. 4. Stroma. 5. Tilakoid atau membran tempat pigmen fotosintesis. 6. Grana atau tumpukan tilakoid. Hubungan struktur dan fungsinya. A. Tilakoid tempat reaksi terang, yaitu mengandung klorofil A, B, dan pigmen karotenoid. 2. Terdapat kompleks protein fotosistem 1 dan fotosistem 2. 3. Memiliki rantai transport elektron atau ETC. Reaksi terang di tilakoid menghasilkan 1. ATP melalui fotofosforilasi. 2. NADPH. 3. Oksigen dari fotolisis air. B. Stroma, tempat reaksi gelap. 1. Mengandung enzim rubisco. 2. Tempat fiksasi karbon atau glukosa. 3. Menggunakan ATP dan NADPH dari tilakoid. Reaksi gelap di stroma menghasilkan G3P, yaitu dijadikan glukosa pati selusa. 3. Mekanisme fotosintesis terdiri dari A. Reaksi terang, berlokasi di membran tilakoid, membutuhkan cahaya. Tahapan reaksi terang yaitu adalah 1. Penyerapan cahaya oleh klorofil. Cahaya mengenai fotosistem 2. Elektron-elektron klorofil tereksitasi atau naik energinya. 2. Fotolisis air. H2O dipecah menjadi: pertama, 2H+ atau ion hidrogen. 2. 2E- atau elektron. 3. Setengah O2 dilepas ke udara. Kedua yaitu adalah elektron digunakan menggantikan elektron PS2 yang tereksitasi. 3. Aliran elektron atau elektron transport chain, yaitu elektron mengalir melalui protein-protein. Yang pertama plastoquinon, 2 sitokrom, dan plastosianin. Lalu pergerakan elektron memompa H+ menjadi membentuk gradien proton. 4. Pembentukan ATP atau fotofosforilasi, yaitu H+ kembali ke stroma melalui ATP sintase.
Lalu energi ini mengubah ADP menjadi ATP. 5. Fotosistem 1 menyerap cahaya, yaitu elektron tereksitasi lagi, lalu elektron plus H plus NADP plus menjadi NADPH. Hasil akhir reaksi terang yaitu adalah ATP, NADPH, dan oksigen. B. Reaksi gelap atau siklus Kelvin. Lokasinya stroma kloroplas. Butuh cahaya langsung? Tidak, tapi butuh ATP dan NADPH. Tahapan siklus Kelvin yaitu adalah fiksasi karbon, yaitu CO2 diikat oleh RuBP, lalu dibantu enzim Rubisco, lalu terbentuk TPGA. 2. Reduksi, yaitu ATP dan NADPH digunakan. Lalu 3PGA menjadi G3P, gula 3 karbon. 3. Regenerasi RuBP, yaitu sebagian G3P kembali menjadi RuBP. Sisanya digunakan membuat glukosa. Hasil akhir siklus Kelvin yaitu G3P menjadi glukosa, regenerasi RuBP, dan menghasilkan 18 ATP, 12 NADPH untuk membuat satu molekul glukosa. 4. Penjelasan sekilas tentang tumbuhan C3, C4, dan CAM. A. Tanaman C3. Contohnya adalah padi, gandum, kentang, kedelai, dan kacang tanah. Ciri-cirinya, fiksasi CO2 pertama menghasilkan 3 PGA, 3 karbon. Lalu menggunakan siklus Kelvin biasa. Stoma cenderung terbuka atau rentan kehilangan air. Lalu rentan photorespiration atau pemborosan energi. Lingkungan optimal, suhu sedang 10-25 derajat Celcius. Cahaya tidak terlalu intens. B. Tanaman C4. Contohnya adalah jagung, tebu, sorghum, rerumputan tropis. Ciri-cirinya produk pertama adalah oksaloasetat atau 4 karbon. Memiliki anatomi Kranz, yaitu sel mesofil dan sel bundle seed. CO2 diikat 2 kali, menjadi konsentrasi CO2 lebih tinggi di bundle seed. Keunggulan, mampu mengurangi photorespiration, efisien di lingkungan panas dan cahaya tinggi, dan lebih hemat air. Di lingkungan optimal, iklim tropis panas. C. Tanaman CAM. Contohnya adalah kaktus, nanas, dan lidah buaya. Cirinya yaitu pemisahan waktu, bukan ruang. Malam hari, stomata membuka. CO2 diikat menjadi asam malat. Pada siang hari, stomata menutup. Asam malat melepaskan CO2 menjadi Calvin cycle. Keunggulannya itu adalah sangat hemat air dan adaptasi pada lingkungan kering dan gurun. Penjelasan kemosintesis secara lengkap. Kemosintesis adalah proses pembentukan senyawa organik oleh organisme yang tidak menggunakan cahaya, tetapi memanfaatkan energi dari reaksi kimia anorganik. Organisme yang melakukan kemosintesis yaitu adalah bakteri nitrifikasi, bakteri sulfur, bakteri besi, dan bakteri metanogen. Sumber energi kimia yaitu adalah berasal dari oksidasi senyawa anorganik, misalnya H2S, hidrogen sulfida, NH3, amonia, Fe2+, ion besi, dan CH4 atau metana. Contoh reaksi kemosintesis yaitu 1. Bakteri nitrifikasi, Nitrosomonas dan Nitrobacter. 2. Bakteri sulfur, dan 3. Bakteri metanogen. Peran kemosintesis menjadi sumber energi utama bagi ekosistem yang tidak memiliki cahaya, misalnya dasar laut, dan membantu siklus nitrogen, sulfur, dan karbon global. Sekian,
penjelasan kemositosis dan fotosintesis yang sudah saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.